Salaman, salaman, salaman. Jawab sama ibu kamu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang berjudul Dilan 1991 yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan kelanjutan tentang kisah cinta Milea dan Dilan, yang mana banyak terjadi konflik antara mereka berdua. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan saat itu Dilan dan Milea sedang naik motor bersama. Seperti biasa, Dilan selalu merayu Milea dengan kata-kata manisnya itu. Setelah itu mereka sampai di rumahnya Lia. Singkat cerita, Dilan minta cium tapi Lia belum mau dan dia hanya meletakkan tangannya ke mulut Dilan. Dan malam pun tiba, terlihat Milea dan adiknya sedang belajar dengan Kang Adi. Lalu Kang Adi mencoba meminjamkan novel kepada Lia, tapi apa daya Lia tidak mau mengambilnya. Setelah itu datanglah Dilan ke rumahnya Lia. Terlihat Kang Adi tidak begitu senang dengan kehadirannya Dilan. Setelah itu Dilan pun berkenalan dengan Kang Adi. Saat di rumah, Dilan menelpon Lia. Seperti biasa Dilan merayu Lia. Lalu ibu Dilan ingin mengobrol dengan Lia. Alhasil ibu Dilan tahu kalau Lia dengan Dilan sudah jadian, dan dia menyuruh Lia untuk selalu mengawasi tingkah laku Dilan. Keesokan harinya Dilan datang menjemput Lia. Lalu saat di sekolah Dilan tidak ikut masuk karena saat itu Dilan sedang diskors. Setelah itu saat di kelas Lia sedang mengobrol dengan Nandan. Tiba-tiba Denny memberitahu kalau Dilan berantem dengan seseorang. Mendengar hal itu Lia pun jadi cemas dan bergegas menjenguk Dilan. Saat sampai di kantin dia mendapati Dilan sudah babak belur. Lalu Lia bertanya kepada Dilan siapa yang melakukannya, tapi Dilan tidak menjawab dan dia tidak tahu siapa orang itu. Begitu juga dengan Akeo, juga menjawab tidak tahu. Saat di jalan pulang, Lia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Dilan atas kasus perkelahiannya Dilan, dan juga karena Dilan ikut geng motor, tapi Dilan selalu membuat Lia yakin terhadapnya. Saat di rumah Lia, dia menangis, sedih melihat kondisi Dilan. Melihat hal itu, Dilan juga ikut sedih. Di rumah Lia saat itu dia sedang teleponan dengan Dilan. Lalu tiba-tiba datanglah Kang Adi ke rumahnya. Melihat hal itu, Lia pun jadi kesal dan dia berpura-pura akting sedang marah-marah di telepon. Melihat hal itu, Kang Adi jadi takut. Lalu setelah itu Kang Adi mengajak Lia untuk malam mingguan, tapi Lia tidak mau. Tak lama setelah itu datanglah Dilan beserta geng motornya. Melihat hal itu Lia jadi terkejut. Lalu Lia mengajak Dilan dan timnya untuk masuk. Alhasil Kang Adi pun terkejut melihat banyak anak geng motor di rumahnya Lia. Singkat cerita, Dilan bermaksud mengumumkan hari jadiannya Dilan dan Lia kepada teman-temannya itu. Setelah itu semua orang memberi selamat kepada Dilan dan Lia. Terlihat Kang Adi langsung pulang setelah mendengar pengumuman dari Dilan. Keesokan harinya abang Lia yang bernama Paris datang menjemput Lia untuk pergi ke rumah keluarganya yang bernama Tante Anis. Saat di jalan, Bang Paris memberitahu Lia kalau Kang Adi cerita masalah Lia yang jadian dengan Dilan. Bang Paris pun berkata kalau dia tidak setuju dengan Dilan karena Dilan anak geng motor. Tapi Lia terus membela Dilan di depan Bang Paris. Lalu sampailah mereka di rumahnya Tante Anis. Di sana sudah ada anak laki-laki Tante Anis yang bernama Yugo. Yugo adalah teman masa kecilnya Lia dulu, dan dia lama menetap di Belgia. Setelah itu terlihat Yugo mulai mendekati Lia, dan Yugo ingin mengajak Lia jalan-jalan dengannya mengelilingi kota Bandung. Mendengar hal itu Lia hanya tersenyum saja. Saat di mobil, orang tua Lia bermaksud menjodohkan Lia dengan Yugo, tapi Lia berkata kalau dia punya pilihannya sendiri. Di rumah Lia saat itu Yugo datang membawakan oleh-oleh untuk Lia. Lalu tiba-tiba teman Dilan menelpon Lia dan memberitahu kalau Dilan malam ini akan melakukan penyerangan. Mendengar hal itu Lia jadi panik dan dia pun bergegas pergi ke tempat tersebut. Alhasil Lia pun langsung mengajak Yugo untuk mengantarnya pergi. Tapi Lia tidak memberitahu Yugo kalau dia ingin menemui Dilan.
Tak lama setelah itu, sampailah Lia ke tempat Dilan berada dan dia pun langsung mengobrol dengan Dilan. Singkat cerita, Lia terus memarahi dan mengancam Dilan jika Dilan masih saja ingin menyerang kelompok kakak-kakaknya Anhar. Mendengar hal itu, Dilan jadi bingung dan dia tidak bisa menjawab apapun. Lalu sambil menangis, Lia pun pergi. Sontak saja Dilan pun mencoba untuk menyusul Lia. Tiba-tiba datanglah Yugo dan Yugo mencoba untuk mengajak Lia untuk pulang. Melihat ada Yugo, Dilan pun jadi salah sangka dan dia pun pergi meninggalkan Lia. Alhasil Lia pun jadi sedih karena Dilan sudah salah sangka terhadapnya. Dan Lia pun pergi meninggalkan Dilan. Setelah kejadian itu, Lia dan Dilan tidak saling berhubungan lagi. Lalu setelah itu terlihat Lia sedang jalan bersama dengan Yugo. Setelah itu mereka pun nonton bioskop. Saat di bioskop, Yugo mencoba untuk mencium Lia, tapi Lia tidak mau dan dia pun jadi terkejut dan marah kepada Yugo. Alhasil Lia pun pergi meninggalkan Yugo. Lalu setelah itu Lia mencoba untuk menelpon Dilan, tapi bibi Dilan memberitahu kalau Dilan ditangkap polisi atas kasus penyerangan dia semalam. Mendengar hal itu, Lia pun jadi sedih. Saat di rumah, teman Lia datang menjenguknya. Singkat cerita, mereka bercerita tentang kasusnya Dilan. Lalu setelah itu Lia menelpon bundanya Dilan. Alhasil bunda Dilan berkata kepada Lia untuk tidak khawatir dengan Dilan karena ayah Dilan seorang jenderal sudah mengurusnya dan ayah Dilan sengaja menyuruh polisi menahan Dilan supaya Dilan kapok atas perbuatannya itu. Mendengar hal itu, Lia pun jadi senang sekali. Lalu setelah itu orang tua Lia pun pulang. Sontak saja Lia pun langsung menceritakan semua yang dilakukan Yugo kepadanya saat di bioskop kemarin. Mendengar hal itu, ibu Lia pun jadi marah kepada Yugo. Keesokan harinya terlihat ibu Dilan datang ke sekolahnya Dilan untuk mengambil rapotnya Dilan. Dan setelah itu Lia pun mengobrol dengan bunda Dilan beserta ibunya Lia. Setelah itu bunda Dilan dan Lia makan di kantin. Tiba-tiba datanglah ibu Anhar yang mencoba untuk melobi Lia supaya mau memaafkan Anhar. Tapi bunda Dilan langsung memarahinya sehingga ibu Anhar mengurungkan niatnya untuk melobi Lia. Lalu setelah itu Lia diajak bunda untuk pergi ke rumahnya. Di sana dia dipertemukan dengan ayahnya Dilan. Alhasil mereka berdua pun mengobrol. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Lia datang mengunjungi Dilan di kantor polisi. Lalu setelah itu mereka berdua pun mengobrol. Singkat cerita, Dilan berkata kepada Lia kalau ada orang yang menyakiti Lia, orang itu akan hilang. Dan Dilan ingin hilang dari hadapan Lia karena dia sudah membuat Lia kesal dan sedih. Tapi Lia melarang Dilan untuk pergi. Lia ingin selalu di dekat Dilan. Saat di sekolah, tiba-tiba ada guru baru yang mendekati Lia. Alhasil guru baru itu terus menggoda Lia dan Lia pun jadi takut. Dan malam pun tiba, terlihat di rumah Lia sudah ada Yugo dan mamanya. Singkat cerita, mama Yugo meminta maaf atas perbuatannya Yugo kepada Lia pada waktu itu. Tapi Lia masih marah dengan Yugo. Tiba-tiba datanglah Dilan ke rumah Lia. Sontak saja melihat ada Dilan, Lia pun langsung memperkenalkan Dilan kepada Yugo dan mamanya bahwa Dilan itu adalah pacarnya Lia yang selalu melindunginya dari orang jahat. Mendengar hal itu, Yugo pun hanya bisa terdiam. Setelah itu Dilan dan Lia pun jalan berdua dan sambil mengobrol. Singkat cerita, Lia pun menceritakan semuanya kejadian yang waktu bersama Yugo di bioskop kemarin. Hari pun terus berganti. Tibalah saat itu malam tahun baru dan terlihat Dilan dan Lia dan teman-temannya sudah merayakan malam tahun baru di rumahnya Lia dan sambil makan-makan. Keesokan harinya terlihat Dilan sedang pamitan kepada guru-gurunya karena Dilan sudah resmi dikeluarkan dari sekolahannya atas banyak kasus yang dibuatnya. Saat di sekolahan, guru bahasa Indonesia yang baru mencoba untuk mendekati Lia dan Lia memberikan surat kepada Lia. Melihat hal itu, Lia pun jadi terkejut. Setelah itu Lia dan Dilan membaca surat dari Pak Guru itu secara beramai-ramai. Saat di sekolahan, teman Lia memberitahu bahwa Akio teman Dilan meninggal karena dikeroyok oleh orang tak dikenal. Mendengar hal itu, Lia pun jadi mencemaskan Dilan yang juga ikut terlibat. Lalu setelah itu Dilan datang ke sekolahnya Lia untuk menemui Lia. Singkat cerita, Dilan mencoba klarifikasi kalau dia tidak terlibat dengan kematian Akio, tapi Lia tidak percaya dan dia terus mengutuk Dilan dan marah kepada Dilan jika Dilan masih saja ikut geng motor. Lalu setelah itu Lia pun pergi meninggalkan Dilan dan sambil berkata kalau semua itu dia lakukan supaya Dilan berubah tidak ikut geng motor lagi. Di rumah Akio, semua murid sudah berkumpul untuk acara pemakaman Akio. Terlihat Dilan mencoba mendekati Lia dan mengajak Lia untuk pulang bareng, tapi Lia tidak mau karena Lia masih kesal dengan Dilan. Dan malam pun tiba. Saat itu Dilan menelpon Lia dan meminta maaf dengan Lia, tapi Lia belum memaafkan Dilan karena Lia masih kesal. Dilan masih saja ikut geng motor.
Saat di sekolah, Dilan mencoba untuk menjemput Lia, tapi Lia tidak mau pulang bersama Dilan. Keesokan harinya saat di sekolah, Denny memberitahu Lia kalau Dilan ditangkap polisi lagi karena mencoba untuk membalas orang yang membunuh Akeong. Dan sekarang Dilan diusir dari rumahnya dan dia tinggal di rumah temannya. Mendengar hal itu, Lia pun jadi khawatir kepada Dilan dan kekesalan Lia pun bertambah karena Dilan masih saja suka berkelahi. Setelah itu, Lia datang mengunjungi Dilan. Singkat cerita, Lia pun meminta putus dari Dilan karena Dilan sudah tidak mendengarkan Lia lagi. Alhasil, hari itu Lia dan Dilan pun resmi putus. Malam harinya, Lia menelpon Bunda dan menceritakan semuanya kepada Bunda tentang Dilan. Keesokan harinya terlihat Bunda dan Lia datang menjemput Dilan untuk pergi ke suatu tempat. Dan terlihat mereka bertiga sedang mengobrol. Singkat cerita, Lia menyesal sudah berkata putus kepada Dilan. Lia akan balikan lagi dengan Dilan jika Dilan berubah dan tidak ikut geng motor lagi. Tapi apa daya, Dilan berkata kepada Lia kalau semua sudah terlanjur dan Dilan tidak suka dikekang. Mendengar hal itu, Lia pun jadi sedih. Lalu Dilan pun pergi meninggalkan Lia. Di sekolahan saat itu, Denny memberitahu Lia bahwa Dilan sudah punya pacar baru. Mendengar hal itu, Lia pun jadi sedih. Hari pun berlalu, terlihat Lia melalui harinya tanpa Dilan lagi. Dan tibalah saat itu hari kelulusan SMA-nya Lia. Dan selanjutnya Lia pun sudah kuliah dan di wisuda. Terlihat ada seorang laki-laki yang mendamping Lia saat itu. Waktu berlalu, terlihat saat itu Lia sudah bekerja dan sedang duduk di ruang resepsionis. Tak lama setelah itu ada Dilan di sana. Melihat ada Dilan, Lia pun langsung menghampirinya dan mereka berdua pun mengobrol. Tiba-tiba datanglah pacarnya Lia yang bernama Herdi. Singkat cerita, Dilan dan Herdi pun berkenalan. Saat di mobil, Lia masih termenung memikirkan Dilan tadi. Lalu dia pun mencoba mencari tahu keberadaan Dilan dan Lia menanyakan kepada Pak Satpam tentang alamat Dilan. Lalu setelah itu dia pun pergi ke stasiun kereta api. Tapi apa daya, Lia tidak berhasil menemukan Dilan. Alhasil Lia pun jadi sedih dan dia pun terduduk di kursi tunggu sambil menangis. Dan film pun bersambung ke film Melia, Suara dari Dilan. Terima kasih.